Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Koko Crypto. Selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Ini video ya guys ya, bukan live. Jadi bedain tolong. Ini pre-recorded. Apa yang gue ngomong sekarang itu udah in the past ya. Jadi gue nggak bisa baca komen lu sama sekali. Untuk video ini gue mau nge-recap semua yang terjadi di 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terakhir. Kita bakal mention FOMC, kita bakal mention tarif yang hari ini datang, dan tarifnya bagaimana, kebijakan tarif baru itu bagaimana. Kita bakal nge-mention Bitcoin kenapa dump, semua altcoins kenapa dump, daily cycle lows, ekspektasi akhir minggu ini bagaimana, price action Bitcoin dan crypto, dan sekaligus minggu depan bagaimana. Dan ini salah satu video yang gue anjurin lu nonton sampai akhir, biar lu nggak nanya lagi. Kita masuk ke event yang paling recent, yaitu hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 1 Agustus, bulan baru. Dan event apa yang ada di tanggal 1 Agustus? Tarif Day, dimana Amerika bakal ngeluarin tarif ke negara-negara yang udah di-mention kemarin-kemarin. Jadi kita bakal antisipasi volatilitas bakal datang. Ini yang gue tweet 2 jam yang lalu ya. Hari ini tarif Day, expect volatility. Dan apa yang kalian bisa lihat langsung ya, nggak hanya market open untuk Australia dan Asian session, semuanya dua-duanya dump ke bawah. Sebenarnya gue nggak perlu report lagi ya, tapi kalian harusnya udah bisa lihat sendiri Bitcoin itu jatuh di bawah 115 lagi seperti yang kita expect dari kemarin-kemarin, dan 400 juta dolar liquidated from the crypto market in the past 4 hours. 400 juta dolar kena liquidated gara-gara harganya turun ke bawah. Ngomong-ngomong tarif, ini adalah list tarif yang bakal dikeluarin Donald Trump atau yang udah dikeluarin Donald Trump ya. Breaking news, President Trump imposed a massive amount of new reciprocal tariffs including Canada, Switzerland. Kalian bisa baca sendiri, gue nggak perlu ngomong satu-satunya. Tapi yang mau gue note, Indonesia ditambahkan reciprocal tariff sebanyak 19%. Tarif set to go live on August 1st at midnight. Dan gue harus kasih tahu kalian ya, Bitcoin ini nggak pernah lihat hari hijau atau tren hijau saat tarif datang. Terakhir kita lihat tarif datang, itu BTC turun dari sini, turun ke bawah, abis itu makin turun lagi, malah bikin daily cycle low baru yang sangat rendah di harga 74.800. Jadi antisipasinya memang tarif datang, volatilitas datang, shakeout besar lagi bakal terjadi. Retail bakal semuanya kena shaken out sekali lagi. Persis banget sama apa yang bakal kita lihat di belakang sana tadi. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Bitcoin masih bisa survive kalau tarif ini udah efektif dan tarif ini lanjut? Dan jawaban gue adalah iya. Gue percaya banget kalau Bitcoin ini masih bisa makin tinggi, apalagi dari harga sekarang ya. Apalagi nanti gue backing dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang beli Bitcoin dan Ethereum ya, to an extent, itu orang-orangnya tuh semakin banyak dan semakin besar. Sebelum tarif tanggal 31 kita juga ada FOMC yang hasilnya sebenarnya udah kelihatan ya. Harusnya kalian semuanya udah tahu gara-gara gue udah bahas nggak hanya di live FOMC, tapi gue juga bahas 1 hari setelahnya, yaitu pump dari FOMC ke depannya gimana. Dan ini respons ya dari Donald Trump ke Jerome Powell tentang FOMC. Gue bakal bacain sebentar. Jerome, too late, Powell has done it again. He is too late and actually too angry, too stupid, too political to have the job of Fed chairman. He is costing our country trillions of dollars in addition to one of the most incompetent or corrupt renovations of buildings in the history of construction. Put another way, too late, atau Jerome Powell, is a total loser and our country is paying the price. Kasian ya kalau jadi Jerome Powell ya, dibully, di cyberbully sama presiden sendiri. Siapa coba yang bisa di cyberbully sama presidennya sendiri? Jokowi aja nggak bisa kayak gitu ya. Ini kenapa kok Trump bisa marah-marah banget? Jadi kalau kalian tinggal di bawah batu, hasil FOMC adalah Jerome Powell atau Federal Reserve lah, itu tidak menaikkan rates sama sekali, tidak menurunkan rates sama sekali. Ratesnya tuh di keep segini-segini aja. Jadi tidak ada perubahan sejak tahun lalu ya, sejak tahun 2024. Dan Donald Trump ini, yang kita udah bahas berkali-kali di channel ini, selek banget sama Jerome Powell, gara-gara Trump mau nurunin rates besar dan cepat. Jerome too late Powell sampai sekarang tidak ada respons sama sekali untuk nurunin rates. Gue sebenarnya udah bahas di sini ya, 1 hari sebelum FOMC inilah di live ini, lu bakal dikasih masterclass apa yang harus kalian expect dari Jerome Powell, dari Federal Reserve, dari Trump dan Jerome Powell, sekaligus dari rate cuts dan inflasi. Nonton aja live ini bagus banget, nggak bohong. Tapi begini reaksi dari Trump, dan yang gua kemarin nge-tweet,
Di tanggal 31 juga. Ini yang gue bilang kemarin, I told you FOMC sekarang tuh nggak sepenting yang lu pada pikir, karena semua harga market sudah priced in. Priced in-nya bakal makin turun maksud gue ya, apalagi bentar lagi masuk daily cycle low. Game plan kita sekarang adalah tinggal cari dan entry saat lows aja. Lows as in daily cycle lows. Yang bikin gue kaget ya dari FOMC hasil kemarin adalah meskipun Juli memang udah pasti nggak bakal ada rate cuts, kita udah prediksi dari bulan Februari ya. Tapi masalahnya di September tadinya persentase Fed untuk ngelakuin rate cuts itu tadinya 60%, tapi sekarang turun drastis ke 40%. Ya, dimana ngasih tahu kita investor tuh udah mulai nge-price in at least 50-50 ya, udah mulai bimbang dan bingung nge-price in rate cuts bakal beneran ada apa enggak sih di bulan September. Padahal kita udah rumorin dari bulan Februari, Maret, April, bahkan sampai dari tahun lalu juga ya, dari tahun 2024, kalau September tahun 2025 adalah the best chance, peluang terbaik untuk dilakukan rate cuts dari the Federal Reserve. Tapi kalian bisa lihat sendiri easing turun drastis dari 60% ke 40% gara-gara omongan Powell kemarin. Omongan Powell kemarin emang gimana kok? Ini ya, gue juga nge-tweet kemarin bimbang. Fed Powell bilang, we have made no decisions about September meeting. Dengan bahasa lain, FOMC di September itu belum kita tentukan bakal ada rate cuts atau enggak. Ya, semua FOMC coverage kita udah lakukan di sini. Nonton aja full ya, jangan nonton cuma sampai dasi ungu, dasi biru doang. Nonton sampai full gara-gara perkembangannya tuh pelan-pelan makin tinggi, makin naik stakes-nya ya. Tapi bagaimanapun juga ini price in 40% nggak berarti nggak bakal ada rate cuts gara-gara Fed Watch ini, tool ini itu diupdate setiap hari. Jadi bisa aja hari ini 40% dan minggu depan udah masuk 50%, minggu depan lagi masuk 60%. Bisa aja, gue nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga kita masih ada waktu ya, sekitar 1,5 bulan sampai 17 September untuk bisa benar-benar yakin kalau ini bakal ada rate cuts atau tidak ada sama sekali. Moving on ke news sekarang. Ini dari Quinton, breaking news, SEC announces launch of Project Crypto. The SEC sendiri nge-launching yang namanya Project Crypto. Inisiatif untuk nge-modernize securities rules and move markets on chain. Sekali lagi yang gue kemarin bilang di live, RWA season tuh semakin lama semakin real ya. Dan ini beneran dari SEC sekaligus dari Paul Atkins sebagai chairman of the SEC. Dibilang mereka mulai yang disebut namanya Project Crypto yang memiliki tujuan, yang punya tujuan buat pindahin semua aset sekuritas ke blockchain. Berikut juga ngomongin tentang bullish news dari Amerika. Menteri Keuangan Scott Bessent juga bilang Trump administration is making America the crypto capital of the world. Sekarang Trump administration udah mulai bikin roadmap, ya, udah mulai bikin planning, udah mulai merencana untuk gimana cara Amerika jadi superpower crypto di dunia. Kalau kalian peduli nih, gue udah repost atau cari aja dari White House, nih bagus banget artikelnya ya. Selain itu kita juga punya bullish news dari none other than Michael Saylor ya, di mana Michael Saylor Strategy is raising $4,2 miliar to buy more Bitcoin. Jadi nggak hanya kemarin kita lihat Michael Saylor beli $2,4 miliar worth of BTC, ya harga yang udah terus terang udah mahal ya. Tapi mereka juga sekarang mau nge-raise double amount yang kemarin mereka beli, dan ini baru kemarin banget loh, tanggal 30. Baru 2 hari ya, mereka beli $2,4 miliar, habis itu sekarang mereka lagi nge-raise $4,2 miliar lagi buat beli BTC. Gila ya. Setidaknya banget Michael Saylor masih on board banget BTC, masih on board banget beli Bitcoin di berapapun harganya. Dengan holding strategi sekarang udah mencapai 628.791 BTC all time high. Dan kalau kita kalkulasiin, itu sekitar 3% dari total Bitcoin supply. Tapi ingat, nggak hanya Michael Saylor doang yang bullish sama Bitcoin, nggak hanya Michael Saylor doang atau strategi doang yang hold Bitcoin sebanyak ini. Kita juga lihat ada banyak banget companies, perusahaan-perusahaan, hedge fund, investor, dan lain-lain yang megang Bitcoin secara public. Ya, contohnya ini strategi paling tinggi ya. Habis itu ada Marathon Holdings yang bergerak di bagian Bitcoin mining. Habis itu ada Riot juga. Habis itu ada Trump Media, ini punya Trump sendiri. Meta Planet di bawahnya. Galaxy Digital yang kemarin baru selling 10.000. Coinbase, Tesla, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada 100, top 100. Kalian bisa lihat satu-satu juga. Jadi lumayan banyak yang masih pikir Bitcoin masih bisa makin tinggi. Karena logikanya gini, kalau mereka semua pikir abis ini Bitcoin bakal masuk bear market, ngapain mereka beli? Gue juga harus mention semua company ini, kalau ditotalin Bitcoin holdings ya, termasuk strategi, termasuk ETFs, sekaligus sama government, private companies,
DeFi smart contracts sama exchanges, total BTC yang dipegang adalah 3,64 juta BTC atau sekitar 17%. Ini belum masuk whales, belum masuk retail by the way. Dengan kata lain, institution, government, dan pemain-pemain besar itu udah megang 17% dari total Bitcoin supply. Dimana tinggal dikurangin aja ya dari 100, artinya kita cuma bisa dapat 82%. Kita retail, whales, dan pemain-pemain kecil lainnya itu cuman bisa megang sebanyak 82% dari Bitcoin supply. Tapi ini kan nggak real. Kalau kalian tahu, sekitar 17% dari total Bitcoin supply udah hilang. Dan 5% dipegang Satoshi Nakamoto. Ini kita udah ngomong dari dulu banget sih, tapi jatuhnya tuh kisaran cuma 40-50% doang setelah dikurangin institution, orang-orang yang kehilangan Bitcoinnya mereka, sekaligus holdings dari tempat lain. Jatuhnya retail dan whales dan pemain-pemain kecil itu cuma dikasih sekitar 40-50% total Bitcoin supply untuk mereka bisa beli. Dan inget loh, ini angka bakal naik terus setiap cycle. Makanya orang-orang banyak yang bilang kalau supply shock itu bakal kejadian gara-gara emang udah kelihatan di depan mata kita. Bitcoin dengan perlahan-lahan ya, itu udah diambil pemain-pemain besar. Dan ujung-ujungnya retail nggak bakal bisa beli Bitcoin gara-gara Bitcoin bakal terlalu mahal. Jadi kalau kita rangkumin ya, yesterday kemarin Saylor beli 2,6 miliar dolar worth of BTC. Apalagi sekarang mereka mau nge-raise 4,2 miliar dolar worth of BTC juga. Anchorage baru beli 1,2 miliar dolar worth of BTC. 21 Capital bought 684 million, 684 juta worth of BTC. ETFs secara 1 minggu atau 2 minggu terakhir bought 677 million dollars worth of BTC. And Bitcoin did not go up at all. Dan Bitcoin sampai sekarang nggak naik-naik. Kenapa guys? Gue mau dengar alasan kalian semua di komen ya. Gue nanti baca komennya ya. Bagaimanapun juga teori-teori kalian, kita sebenarnya udah antisipasi ini dari dulu ya. Karena ada yang namanya daily cycle low. Daily cycle low sebenarnya udah datang, periodenya, window-nya udah buka, dan harusnya kalau kalian jadi penonton Koko Crypto yang udah lama, harusnya kalian udah tahu sekarang ini kalian harus ngapain. Tapi memang dari dulu banget mulai kelihatan dikit demi dikit katalis untuk dump. Nggak hanya kemarin dari Thailand, Kamboja yang tiba-tiba perang. Habis itu kemarin kita juga ada tsunami di Jepang, gempa bumi di Jepang. Terus yang gue post cuma 2 sih, tapi ini ada top signal pertama ya, dimana CEO of Robinhood masuk Forbes. Sekaligus juga, ini gue juga dapat tweet dari orang, dimana orang-orang tua, orang-orang yang udah bapak-bapak, ibu-ibu, itu udah mulai nanya apa itu Bitcoin, apa itu XRP, dan itu udah tanda-tanda ya, tanda-tanda top signal untuk social risk indikator kita. Habis itu gue ngepost udah berapa top signal yang kita lihat di 1 minggu terakhir. Antisipasi memang semuanya bakal turun, masuk daily cycle low. Ini gue bilang top signal, terus gue taruh skull emoji, pas banget bentar lagi daily cycle low. Ini gue post tanggal 29. Dan apa yang terjadi, semuanya sekarang lagi turun, pas banget saat daily cycle low. Enak gak sih kalau bisa menentuin markets kayak gini? Beli di rendah, beli di lows, dan di lows, dan di lows, terus menerus. Enak banget gak sih? Ini proyeksinya by the way. Simple kan? Sangat-sangat simple kalau lo ngerti markets. Meskipun begitu, kita ada update dari Cointelegraph. Ethereum closes bulan ini, enggak sih, bulan Juli ya, kemarin, with a massive 54% gain, marking its best month in 2025. Will the momentum continue in August? Lihat ya, 54% di cycle ini ya, terbaik di cycle ini sejak tahun 2023 malah ya, kalau gue bisa tarik. Ini 54%, ini 40. Next best itu di 47 sama 46. Jadi bullish ya untuk Ethereum, apalagi yang udah megang Ethereum kayak kita semua, kayak gua pribadi dan viewers Koko Crypto yang udah nonton lama di sejak bulan April. Itu semua news yang mau gue kasih tahu di hari ini. Sekarang kita masuk ke charting. Sebelum kita masuk ke pembahasan video selanjutnya, gue mau ngasih tahu sedikit tentang sponsor untuk video hari ini, yaitu DXRP atau singkatan dari Decentralized Exchange XRP. Project individual yang baru dibuat ya, baru nggak lama dibuat, yang memiliki tujuan untuk membuat decentralized exchange pertama di XRP Ledger. Jadi bayangin aja Uniswap atau Raydium atau Jupiter di XRP. Ini buat siapa sih? Jadi kalau kalian bener-bener fans XRP dan bukan ngomongin cuman harga doang by the way, visi misi XRP long term, sekaligus ngomongin scalability untuk XRP berikutnya gimana. Jujur kalau kita ngomongin XRP, ekosistemnya tuh nggak besar. Cuman XRP, RLUSD, dan beberapa partnership yang dilakukan sama perbankan, sama HOA dan lain-lain. Tapi dengan dibentuknya ini
ini bisa menambahkan jumlah nodes dari ekosistem XRP. XRP memang selalu dilihat sebagai koin perbankan ya, project perbankan. Dan kalau kita bandingin sama project-project lain sekaligus blockchain-blockchain lain, XRP adalah satu-satunya blockchain yang ada di top 10 coin market cap yang masih sampai sekarang belum punya dedicated blockchain decentralized exchange. Memang gara-gara sebelumnya tuh nggak pernah ada kegunaan untuk bikin decentralized exchange di atas XRP. Gara-gara saat itu XRP itu penuh sama spekulasi, lawsuits, tuntutan, sekaligus future dan masa depan yang nggak jelas. Tapi sekarang future XRP udah kelihatan. XRP baru tembus $3 dan adopsi untuk XRP coinnya sendiri itu banyak banget. Bisa aja kalau kalian percaya banget XRP ekosistem bakal berkembang, di luar XRP tokennya doang, kita bakal lihat lebih banyak project-project yang kayak gini. Yang muncul dengan narasi XRP, dengan tujuan nge-build di atas XRP yang bakal nantinya menambahkan kegunaan, menambahkan ekosistem, menambahkan utilitas di ekosistem XRP-nya langsung. Mereka juga klaim kalau DEX yang bakal mereka buat, ini semuanya bakal menyerupai DEX yang lain. Jadi bener-bener experience dan tampilan dan UI dan di balik layar market maker liquidity dan lain-lain itu menyerupai DEX lain. DEX Solana, Raydium misalkan, atau Jupiter, DEX Ethereum, misalkan 1inch atau Uniswap, DEX Binance, misalkan PancakeSwap, dan lain-lain, DEX Arbitrum, Camelot, dan lain-lain. Jadi project di XRP ini pengen membuat DEX yang semirip itu dengan yang pasti yang paling kita peduliin ya, low fees, dual trading modes, yang menggunakan automated market maker sama kayak yang lain ya, untuk melakukan quick swap, langsung swap dalam beberapa detik dan nggak perlu nunggu sampai bermenit-menit. Sekaligus ada smart liquidity routing biar kita dapat lowest slippage every time, dan advanced order types di mana nanti bakal keluar charts integrated di XRP-nya langsung. Projectnya jujur cukup ambisius ya. Gue pribadi juga agak kaget gara-gara gue pikir XRP itu nggak bisa dibangun di atasnya. Tapi apa yang mereka klaim, mereka bakal bikin decentralized exchange untuk XRP pertama. Kebetulan project ini masih dalam fase pre-sale. Jadi benar-benar baru masuk token sale pertama, di mana udah nge-raise 4.000 investor, sekaligus udah $3 juta di-raise sama investor-investor tersebut. Dan tokenomics-nya kurang lebih kayak gini ya, di mana 25% dialokasikan untuk public sale, 15% untuk liquidity provisions pertama, staking rewards 10%, team and advisors cuma 10%, reserve, marketing, R&D, dan airdrop nge-rounding off sisanya. Dengan total koin cuma 2 miliar aja. Dan dengan harga sekarang di 0,038, gue juga ada cross check pribadi, lebih dari setengah supply di XRP udah dibeli semua. Jumlah USD raise juga udah melebihi apa yang ditargetkan sama project ini. Jadi setidaknya kalau kalian, sekali lagi ya, kalau kalian bullish sama ekosistem XRP dan kalian pikir project ini bakal ada harapan atau bisa ada harapan, dan sekaligus nggak mau miss out untuk spekulatif play ya, kalian bisa klik link pertama di description video ini dan kalian bisa join untuk pre-sale-nya langsung. Dimana kalian bisa langsung mengalokasikan duit untuk masuk sebelum harganya expected listing di 0,35, dimana sekarang harganya masih di 0,038. Jadi expected untuk listing aja itu kurang lebih udah 10x. Tentunya gue harus ngingetin kalian sekali lagi, selalu do your own research. Kalau kalian bullish banget sama XRP, ini adalah salah satu project yang kalian bisa consider untuk ngikutin pre-sale-nya. Dan dari proyeksi harganya, kalau XRP bakal makin naik dan ekosistem XRP bakal makin besar, project ini bakal jadi salah satu dari banyak project-project lainnya yang bakal keluar untuk menambahkan scalability XRP in the future. Itulah kenapa gue bilang spekulatif, gara-gara ini adalah step pertama, bener-bener step zero untuk scalability XRP ke depan. Dan kalau misalkan gamble-nya bener ya, kalau seandainya XRP di masa depan bakal besar banget ekosistemnya, kalian bisa yakin banget project-project kayak di XRP dan project-project lain yang bakal datang, bakal dapat market share-nya sendiri. Sekali lagi, kalau kalian penasaran, first link in the description tinggal diklik aja. Dan kalau kalian bener-bener minat masuk pre-sale, selagi harganya belum sampai listing sale di 0,35, 10x dari harga sekarang, atau projected 10x dari harga sekarang, kalian bisa langsung deposit duit dan alokasiin sesuai sama risk toleransi kalian sendiri. Thanks again di XRP untuk nge-sponsor video hari ini. Oke, kita lanjut videonya. Barusan gue kasih cuplikan kalau proyeksi ini ternyata bener lagi ya. Dan kita sebenarnya udah nge-hunting daily cycle low ini sejak bulan lalu ya sebenarnya. Dari bulan ini kita expect daily cycle low-nya bakal jatuh di sekitaran sini, sama seperti yang kita bakal expect daily cycle low berikutnya bakal jatuh di tanggal daerah sini. Nggak tahu tanggal berapa, nggak kelihatan di trading view. Ya, tapi ini yang kita expect, ini yang kita dapatkan,
Dan yang mau gua kasih tahu ke kalian untuk video, bukan live ya, untuk video hari ini adalah jangan ketinggalan opportunity daily cycle low. Gara-gara DCL cuma datang 1 kali setiap 60 hari. Ini juga sama di sini ya. Dan setiap kali kita lihat daily cycle low, itu kita selalu lihat trennya, atau sorry, bukan tren. Levelnya itu selalu jauh lebih tinggi daripada daily cycle low sebelumnya. Ini juga kalau seandainya jatuhnya nanti di bawah sini, ini masih jauh lebih tinggi daripada daily cycle low sebelumnya. Dan ekspektasi berikutnya adalah kita udah nggak ada waktu lagi, sekaligus bakal ngecek, bakal ngelihat daily cycle low berikutnya tuh bakal jatuh di atas daily cycle low sebelumnya dan sebelumnya lagi. Jadi antisipasi memang Bitcoin masih sama sebenarnya, proyeksi ke 150.000 courtesy of this ini ya. Jadi dari weekly cyclone double theory masih kita cari doubling dari harga Bitcoin, dan waktu kita udah mulai dikit untuk bikin doubling patternnya. Sekaligus juga ini ngasih tahu kita keep an open mind untuk higher prices ya, untuk harga yang lebih tinggi, apalagi Bitcoin masuk parabolic on the macro time frame. Sekaligus kita juga punya proyeksi tahun 2017 yang ngasih tahu kita setelah boring phase ini udah dilewatin, setelah harganya turun ke bawah, masuk daily cycle low, kita bakal naik ke resistance 3 sekaligus all time high di 150. Sebenarnya gampang banget baca market. Kalau lu udah nonton Kokok Crypto udah lama, lu udah aman ya. Lu udah ngerti sekarang harus ngapain. Koin-koin apa aja yang lu harus beli juga lu udah tahu ya, sekarang harus beli apa aja. Ya, kita juga dari kemarin udah mulai udah mulai dollar cost averaging di daerah daily cycle low. Jadi yang tadi gue bilang, daily cycle low ini adalah sebuah periode, sebuah window di mana kita expect harganya bakal turun. Jadi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang gampang dimengerti, daerah sini kita antisipasi Bitcoin bakal turun junam drastis. Di mana nggak tahu. Kebetulan kalau harganya turun ke sini, ya udah di sini. Kalau harganya bakal besok lebih turun lagi, ya udah di sini. Tapi setelah selesai Bitcoin turun atau kayak gini ya, setelah keluar window ini, kita antisipasi harganya langsung naik ke atas. Nggak ada penurunan lagi setelah window ini. Jadi kita cuma dikasih buying opportunity dari sini ke sini doang. Yang ngerti, yang enggak. Gue udah sering banget ngomong ya. Terus gue juga mau ngasih tahu kalian update sedikit tentang boring phase ya. Bisa aja kalau ini, movement ini yang kita udah prediksikan, yang jatuhnya nanti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, malah ini tanggal 6 Agustus, bisa jadi ini lebih awal daripada yang kita pikir. Dan ini nggak masalah sama sekali, gara-gara proyeksi ini memang kita tarik cuman sebagai buat gambaran lah, kira-kira Bitcoin bakal ngapain saat yang gue juluki boring phase ini. Intinya adalah di boring phase, itu kita antisipasi sideways. Dan sideways sudah terjadi, dan sekarang lagi dump, dan pas banget lagi masuk daily cycle low, yang kita udah pantau dari tahun jebot. Gue juga mau ngasih recognition spesial buat proyeksi tahun 2017 lawan proyeksi tahun 2025, atau harga sekarang tahun 2025. Ini adalah proyeksi tahun 2017 kalau dilayerin sama cycle sekarang. Kebetulan sangat-sangat mirip ya, sangat-sangat mirip. Dan gue dari kapan ya? Dari Maret mungkin. Dimana Maret tanggal 31 gue udah ngasih kalian game plan untuk berikutnya bagaimana. Dan ini saat itu harganya masih di 82.000. Banyak yang nggak percaya. Tapi sekarang harganya kelihatan udah bener banget ya. Dan sekarang malah kita expect penurunan lumayan drastis, at least dari tahun 2017. Tapi ini gue agak nggak percaya bisa turun lagi ke 105. Jadi emang kita antisipasi. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini kan juga nggak sama. Jadi gue nggak expect sama sekali buat dump sampai di bawah 110 ataupun 108 lah at least. 108 rasa gue paling rendah banget, nggak bisa turun lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi semua memang sudah sesuai ekspektasi ya, baik itu pattern makro, pattern semi makro ya, daily cycle lows, ataupun pattern yang lebih mikro lagi yang kita tarik dari tanggal 11 awal bulan kemarin. Jujur semuanya udah kita call. Kalau kalian ketinggalan, this is your only chance ya. Mungkin ini adalah chance terakhir kalian buat cepet-cepet belajar daily cycle low dan apa gunanya dan apa ekspektasinya setelah kita udah tancepin DCL. Dan karena setelah DCL ini kita expect harganya udah nggak bakal lebih rendah daripada DCL, sama seperti sebelumnya di sini. Retest boleh ya. Ya di sini ada retest dari daily cycle low on the daily time frame ini 4 jam, makanya kelihatannya rendah. Ini juga sama. Kalau ini malah nggak keambil sama sekali ya. Dan ekspektasinya juga sama kayak gitu, dimana kita bakal dapat retest di akhir bulan, di tanggal 20-an, atau langsung naik ke atas aja. Untuk Ethereum, di live kemarin gue bilang Ethereum ini meskipun
Bitcoin lagi dump parah, Ethereum masih strong-strong aja gara-gara masih main-main di daerah 3.700 sampai 3.800 zone. Sangat-sangat strong, tapi baru-baru ini Ethereum baru kita lihat breaking out ke bawah. Jadi antisipasi memang udah mulai melemah untuk semua crypto market, nggak hanya ETH, nggak hanya BTC, tapi benar-benar semuanya. Yang megang crypto yang lebih low cap, yang market capnya lebih rendah, it is what it is, apa boleh buat, antisipasi dump parah lanjut ya. Tapi bagaimanapun juga, kalau kalian mau lihat alt season untuk koin-koin kalian, kita perlu lihat Ethereum harus tetap strong aja di daerah sini, harus tetap kuat di daerah sini, ataupun sideways juga nggak apa-apa terus terang ya. Tapi yang kita mau lihat adalah ETH di sustain harganya setiap kali harganya turun ke bawah. Ngomong-ngomong alt season, gue juga harus mention BTC dominance, dimana Bitcoin dominance sekarang udah mau nge-break, udah pengen banget lihat mau nge-break ke atas dari wedge kita. Jadi ini bakal sangat-sangat menarik ya, apakah kita bakal dapat double retest untuk 62,26% level ini, atau kita bisa lanjut ke bawah, habis itu lanjut lagi ke bawah sini. Ya terus terang gue kurang informasi, gue nggak tahu sama sekali ya, tapi yang gue lihat kalau kita lihat makronya doang, ini kelihatan sangat mirip sama trend continuation lanjut ke bawah. Tapi gue nggak bisa 100% yakin kalau ini bisa turun ke bawah, gara-gara Bitcoin masih dominan setidaknya sampai daily cycle low belum kelar. Ya saat daily cycle low udah kelar, kita antisipasi alt season udah mulai balik lagi. Kemarin gue juga mention tentang S&P, gara-gara saat FOMC dump, saat FOMC keluar, semua market pada dump dan saham paling kena ya. Tapi apa yang terjadi, ternyata dump kemarin tuh fake out dan sekarang baru beneran dump. Saham akhirnya yang kita udah tunggu-tunggu dari 1 minggu 2 minggu lalu, akhirnya beneran dump ke bawah, malah udah nyampe alert gue ya. Kita dilihat aja alertnya. Nasdaq juga udah mulai turun untuk pertama kalinya. Ini sesuatu yang kita antisipasi dari 2 minggu lalu, gara-gara divergence yang dibuat itu super duper massive. Kalau gue ke 4 jam aja, tuh ya. Divergence-nya nggak hanya dari sini, tapi sebenarnya dari belakang-belakang lagi, apalagi Nasdaq juga lebih kelihatan. Saat harganya bikin higher highs, divergence atau RSI, momentum bikin lower highs. Jadi ini sesuai ekspektasi. Jujur ya guys ya, gue ngomong terus berkali-kali, semua sesuai ekspektasi gara-gara emang iya. Semua ini lagi kita experience gara-gara kita udah call, kita udah proyeksikan sejak 2 minggu lalu. Jadi jujur aja, kalian harusnya tahu harus ngapain sekarang. Ya, gara-gara bisa aja ini adalah level terakhir yang kita bisa lihat untuk BTC atau sedalam inilah at least 114, 115. Meskipun begitu, gue belum cantumin daily cycle low dimanapun ya. Jadi kalau waktunya rasa gue udah pas, baru gue cantumin, oh beneran daily cycle low-nya di sini. Atau nanti kalau bisa makin turun, oh daily cycle low di sini. Terus kalau misalkan makin naik, oh ya daily cycle low-nya di sini. Dan macam-macam. Jadi kita masih nunggu. Gue masih mantau harganya bisa sampai mana, bisa seturun apa ya. Tapi mulai sekarang consider ya, gue ini non financial advice, tapi consider dollar cost averaging yang sangat-sangat agresif. Jadi overall market agak kekocok, sentimen pasti bakal masuk negatif lagi. Tapi tenang aja, yang nonton Koko Crypto harusnya lu udah tahu harus ngapain. Ya, simple as that. Paling segitu dulu aja dari video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. I will see you guys tomorrow. Gue bakal ketemu kalian lagi besok di live Koko Crypto. Bye-bye.